Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kakak Itza di Klinik Jenius YouTube channel. Pada video kali ini, kakak akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai evolusi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai asal-usul kehidupan. Nah, di video kali ini kakak akan membahas mengenai teori, bukti, dan mekanisme dari evolusi. Langsung saja kita bahas. Baik, untuk evolusi sendiri kemarin sudah kita bahas ya. Evolusi itu apa? Yaitu adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara bertahap pada kurun waktu tertentu ya. Jadi ada jaraknya ya, ada waktunya, dan itu waktunya itu relatif lama gitu ya, berabad-abad. Oke, selanjutnya untuk evolusi itu sendiri, dia itu dibagi menjadi dua macam ya. Ada yang pertama itu disebut sebagai evolusi regresif. Apa itu evolusi regresif? Evolusi yang mengarah ke kepunahan gitu ya. Jadi dia berevolusi tapi mengarah ke kepunahan. Contohnya itu pada dinosaurus ya. Ini dia tuh evolusinya secara regresif. Kemudian ada evolusi secara progresif ya. Progresif ini kebalikan dari regresif. Kalau regresif tadi mengarah ke kepunahan, kalau progresif itu dia mengarah ke perubahan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi berkembang gitu ya. Kemudian untuk progresif ini sendiri juga dia ada dua macam ya. Yang pertama ada evolusi progresif yang konvergen ya. Yang konvergen itu dia itu berarti beda asalnya. Jadi asalnya itu beda tapi dia memiliki, karena dia nih habitatnya atau faktor lingkungannya itu sama, dia itu jadi memiliki kesamaan ya. Kemudian yang kedua itu ada divergen. Kalau divergen itu asalnya sama, maksudnya dia tuh dari nenek moyang yang sama, tapi dia itu karena habitatnya itu berbeda, jadi dia memiliki tubuh yang berbeda juga fungsinya gitu ya. Nah ini ya, kalau tadi konvergen itu dia asalnya itu beda, tapi karena habitatnya sama, maka fungsi tubuhnya itu jadi mirip. Nah ini untuk analoginya ya, jadi ada dua makhluk hidup yang mana itu dia asalnya beda, tapi dia itu karena habitatnya sama, dia memiliki fungsi dan tubuh yang mirip gitu ya. Nah ini contohnya itu pada sirip, pada paus dengan hiu. Paus ini tuh kan merupakan mamalia ya, sedangkan hiu ini adalah ikan gitu kan. Dua-duanya asalnya beda, yang satunya mamalia, yang satunya ikan, tapi dia memiliki sirip ya, karena tadi habitatnya tuh sama-sama di laut gitu ya. Nah, untuk konvergen ini kita sebut juga sebagai organ analog ya. Organ analog atau disingkat sebagai konan ya. Konvergen analog. Nah, untuk yang divergen itu dia asalnya tuh sama, tapi dia beda habitatnya dan fungsinya itu jadi berbeda ya. Jadi pada mulanya sama, tapi karena habitatnya beda, fungsi tubuhnya itu jadi beda. Nah, ini contohnya itu pada tangan kelelawar ya. Dan tangan manusia. Tangan manusia itu untuk menggenggam, sedangkan tangan kelelawar itu untuk terbang, seperti itu. Sama juga kayak ini, paus dengan manusia ya. Paus itu jadi sirip ya si tangannya atau si tungkainya untuk berenang, sedangkan manusia tangan itu untuk menggenggam. Nah, untuk yang divergen kita sebut sebagai organ homolog atau kita singkat dengan divhom. Jadi kalau yang konvergen jadi konan, kalau divergen divhom. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori evolusi ya. Apa aja teori-teori evolusi itu? Yang pertama kita mulai dari pra-Darwin ya. Jadi teori evolusi yang disampaikan sebelum ada teori evolusi dari Darwin. Oke, untuk teori pra-Darwin yang pertama itu ada teori kreasionisme ya. Apa itu kreasionisme? Kreasionisme itu berarti kan penciptaan sekaligus. Jadi semuanya diciptakan dalam waktu singkat sekaligus. Nah, tokoh penyampai ini itu adalah Aristoteles ya. Kemudian yang kedua itu ada katastropisme. Katastropisme ini berarti kan keanekaragaman yang berasal dari nenek moyang dan punah karena bencana alam ya. Nah, ini tokohnya itu adalah George Cuvier. Ya, jadi katastropisme itu adalah evolusi yang terjadi karena keanekaragaman berasal yang dari moyang gitu ya. Itu punah karena bencana alam. Kemudian yang ketiga itu ada gradualisme. Ya, gradualisme itu adalah teori yang menunjukkan perubahan geologis yang berlangsung pelan tapi pasti gitu ya. Tokoh penyampainya itu adalah James Hutton. Oke, yang keempat itu ada teori
Unformitarianisme ya, unformitarianisme yang mana ini tuh adalah tidak menjelaskan kejadian terbentuknya spesies gitu ya. Nah, contohnya itu maksudnya pembentukan gunung diimbangi dengan adanya erosi gunung gitu ya. Contohnya ini adalah Charles Lyell. Oke, yang kelima itu adalah teori evolusi yang disampaikan oleh Lamarck ya. Di mana Lamarck ini menyampaikan bahwa sifat fenotipe makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungan dan diwariskan secara genetik. Jadi evolusi yang terjadi pada makhluk hidup gitu ya, itu tuh dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Yang mana faktor lingkungan tadi merubah sifat-sifat fenotip tadi, yang mana perubahan itu akan diwariskan secara genetik ya. Nah, ini disebutnya sebagai teori use and disuse gitu ya. Ketika organ yang dipergunakan itu dia berkembang, sedangkan yang tidak digunakan dia akan mati gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya itu Lamarck itu menyampaikan bahwa pada zaman purba jerapah itu mulanya berleher pendek ya. Jadi lehernya tuh pendek, tapi karena di zaman tersebut pohon-pohon itu tinggi ya, dan jerapah itu kan dia suka makan dari pucuk pohon ya. Nah, jerapah itu akan berusaha untuk memakan pohon-pohon yang tinggi tadi. Nah, karena dia berusaha untuk menjulurkan lehernya, leher yang tadinya semulanya pendek itu menjadi panjang dan ini diturunkan gitu ya. Kemudian ada teori evolusi Darwin ya. Nah, teori evolusi Darwin ini yang paling dikenal dan yang paling dipahami sampai sekarang gitu ya. Darwin itu menyampaikan teori evolusi mengenai seleksi alam ya. Jadi ini berkebalikan dengan Lamarck. Kalau Lamarck itu dia teori adaptasi ya, jadi makhluk hidup yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya itu menjadi berubah gitu ya, atau tadi use and disuse. Sedangkan untuk Darwin teori seleksi alam yang mana makhluk hidup yang nggak bertahan di alam dia akan punah, sedangkan yang bertahan dia akan terus berkembang biak gitu ya. Jadi nih, makhluk hidup yang kuat dia tetap lestari ya, sedangkan yang lemah itu akan punah. Nah, ini tuh termuat dalam bukunya yaitu The Origin of the Species. Yang mana ide pokoknya ini berasalkan dari yang pertama itu adanya variasi dalam makhluk hidup, yang berarti tidak ada yang sama gitu ya, tidak ada yang sama karena tadi gen tiap makhluk hidup itu berbeda. Kemudian karena populasi yang terus bertambah, makanan yang terbatas, dan individu yang adaptif akan survive gitu ya. Jadi individu yang bisa beradaptasi dia bisa survive, tapi kalau misalkan yang tidak bisa beradaptasi dia akan terseleksi oleh alam gitu, yang mana dia akan menjadi punah. Yang bisa beradaptasi dia akan tetap lestari ya. Nah, Darwin ini didukung oleh percobaan yang dilakukan oleh Weismann. Nah, Weismann ini melakukan percobaan yaitu dengan memotong ekor tikus yang mana itu akan dikembangbiakan ya. Jadi si tikus yang ekornya terpotong itu dikembangbiakan. Namun hasilnya itu menunjukkan bahwa seluruh anaknya itu memiliki ekor yang utuh, tidak ada ekornya yang putus gitu ya. Sehingga di sini itu dia membantah teori dari Lamarck ya. Nah, kesimpulan yang diambil oleh Weismann dari percobaan tersebut yaitu tadi perubahan pada sel-sel tubuh akibat faktor lingkungan itu tidak akan mempengaruhi sel kelamin yang bertanggung jawab dalam genetika ya, atau dalam pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu dilakukan oleh sel kelamin, bukan sel tubuh. Jadi kalau misalkan perubahannya pada sel-sel tubuh, sel kelaminnya itu tidak akan ikut berubah gitu ya. Jadi tidak akan menyebabkan pewarisan sifat atas perubahan pada tubuhnya, dan ini akan membantah teori dari Lamarck dan mendukung teori dari Darwin gitu ya. Jadi kalau misalnya si Lamarck tadi menganggap bahwa jerapah itu mulanya berleher pendek gitu ya karena sering menjulur ke puncak pohon dia jadi panjang, kalau Darwin menyatakan bahwa dulu itu ada dua-duanya, ada leher panjang, ada leher pendek. Cuma karena tadi pohon-pohon itu terlalu tinggi, yang leher pendek itu tidak bisa survive gitu ya, tidak bisa bertahan hidup, sehingga yang leher pendek itu dia punah, sedangkan untuk yang leher panjang dia tetap lestari, seperti itu ya. Selanjutnya kakak akan membahas mengenai bukti-bukti dari evolusi ya. Bukti-bukti evolusi itu ada baca. Yang pertama ada variasi pada makhluk hidup ya. Variasi pada makhluk hidup itu menunjukkan bahwa terjadinya evolusi. Kemudian perbandingan pada embriologinya gitu ya, pada embrionya, di mana fase embrio vertebrata itu mulai dari zigot sampai gastrula dan itu berbeda-beda
Itu ya. Kemudian yang ketiga adanya organ sisa atau vestigial kita sebutnya. Contohnya itu usus buntu pada manusia. Yang mana dulu manusia itu membutuhkan usus buntu karena manusia itu memakan biji-bijian gitu ya. Banyak biji-bijian sehingga di usus buntu itu dibantu untuk dihancurkan. Tapi karena kita berkembang biak sampai sekarang ya, kita berkembang makanannya juga, kita tidak memakan biji-bijian itu secara mentah gitu ya, tapi udah diolah. Makanya usus buntu ini seolah-olah tidak dipergunakan lagi oleh tubuh kita gitu ya. Ini adalah bentuk evolusi. Kemudian yang keempat itu adanya organ homolog yang tadi ya. Organ homolog itu yang mana dia mulanya sama gitu ya, mamalia, sama-sama mamalia, sama-sama nenek moyangnya itu sama gitu ya. Tapi karena perbedaan habitatnya ini menekankan untuk si anggota yang sama tadi, organ yang sama itu akan berubah menyesuaikan si lingkungannya gitu ya. Dimana sayap kelelawar dengan tangan manusia itu berbeda. Kemudian yang kelima itu adanya ditemukannya fosil-fosil makhluk hidup ya. Nah, di sini fosil yang paling lengkap itu adalah fosil kuda. Sekarang kita lihat ya di sini perkembangan dari fosil kuda. Yang pertama itu ada Eohippus, kemudian ada Orthohippus, kemudian ada Epihippus, berkembang lagi menjadi Mesohippus, Mesohippus menjadi Miohippus, Miohippus ditemukan lagi Parahippus, Parahippus menjadi Merychippus, kemudian menjadi Pliohippus, dan terakhir menjadi Equus ya. Equus ini tuh adalah fosil kuda yang terbaru ya, dimana dari fosil kuda tersebut ini berkembang biak ya, yang mana terdapat perbedaan atau terdapat evolusi dari jumlah jarinya, yang mulanya itu jumlahnya itu 4 sampai terus dia berevolusi berkurang sampai 1. Nah, selain itu ukurannya itu semakin besar seperti itu ya. Nah, setelah kita membahas bukti evolusi dan tadi teori evolusi, kita akan membahas mengenai mekanisme evolusi ya. Mekanisme evolusi itu yang pertama tadi seleksi alam ya, yang mana teori ini disampaikan oleh Darwin dengan Weismann ya. Contohnya itu terjadi pada ngengat biston Betularia, dimana sebelum terjadinya polusi, biston Betularia ini yang paling mendominasi itu adalah yang putih gitu ya. Sedangkan setelah polusi gitu ya, setelah adanya polusi, yang mendominasi itu yang warna gelap. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum adanya polusi kan udara itu masih bersih ya. Nah, di sini itu yang mencolok itu yang biston Betularia atau ngengat yang warnanya gelap, sehingga warnanya gelap itu dia akan dimakan oleh predator gitu ya, sehingga di sini yang dominan itu yang putih. Sedangkan ketika polusi gitu ya, lingkungan itu kan menjadi gelap ya karena adanya polusi. Nah, di sini yang putih itu menjadi mencolok. Nah, makanya yang putih itu dia akan dimakanin atau ditangkap oleh predator. Disinilah yang gelap itu menjadi dominan. Kemudian mekanisme yang kedua itu dengan adanya mutasi ya. Mutasi pada gen-gen atau pada kromosom itu bisa menyebabkan evolusi. Dan yang ketiga itu ada hukum Hardy-Weinberg, yang mana ketentuan dari hukum Hardy-Weinberg ini yang pertama itu populasinya itu harus besar. Jadi hukum Hardy-Weinberg ini baru bisa dikatakan ketika populasi di suatu tempat itu besar, kemudian terjadi perkawinan acak, ini syarat-syaratnya ya. Tidak terjadi mutasi pada makhluk hidupnya, tidak terjadi seleksi alam, tidak terjadi migrasi, dan terjadinya viabilitas serta fertilitas. Viabilitas itu adalah kemampuan untuk subur ya. Jadi fertilitas itu kemampuan untuk pembuahan sel. Nah, untuk rumus dari hukum Hardy-Weinberg ini kita bisa hitung ya, yaitu P plus Q sama dengan 1, di mana P plus Q kuadrat sama dengan 1. Oleh karena itu, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Yang mana keterangannya untuk P kuadrat itu menunjukkan alel dominan homozigot, Q kuadrat itu untuk alel resesif homozigot, dan 2PQ itu untuk alel dominan heterozigot ya. Masih ingat ya adik-adik di sini terkait alel yang homozigot dan heterozigot sudah kita bahas di substansi genetika dan juga pewarisan sifat ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal terkait hukum Hardy-Weinberg ya, yang tadi udah kita bahas. Kita lihat di sini soal yang pertama, pada suatu pulau dengan penduduk sebanyak 6.000 orang, terdapat 240 orang bergolongan darah resus negatif. Berapa orang dalam pulau tersebut yang resus positif heterozigot? Oke, selanjutnya, nah di sini ya contohnya kita ambil dulu ya, untuk populasinya itu sekitar 6.000 orang. Resus negatif, nah resus negatif itu yang tadi kita sebut ya, resus negatif itu kan dia berarti alel resesif
ya, allele resesif homozigot. Kalau resesif pasti homozigot ya. Atau di sini kita ambil di rumusnya itu adalah Q kuadrat. Yang mana resus negatif itu atau Q kuadratnya itu diketahui 240. Nah, di sini kita tanya itu adalah RH positif hetero. Kalau hetero itu di soal atau di rumus ya, yaitu 2PQ. Yang kita cari itu adalah 2PQ-nya. Oke, selanjutnya kita tulis dulu ya di sini untuk Q kuadratnya kita akan mencari frekuensinya dulu ya. Frekuensi dari si Q-nya ini berapa gitu ya. Untuk Q-nya itu dari Q kuadrat sama dengan 240 per 6000 ya. Karena kita nyari frekuensi berarti dibagi populasi. Sehingga hasilnya 0,04. Nah, Q-nya itu sama dengan 0,2. Nah, udah kita ketahui nih frekuensi Q-nya itu sebanyak 0,2. Nah, udah kita ketahui Q-nya, sekarang kita akan mencari P-nya. Ingat rumus sebelumnya, P plus Q sama dengan 1. Karena Q-nya tadi 0,2, berarti di sini P-nya itu sama dengan 1 dikurang 0,2. Yang mana hasilnya itu di sini adalah 0,8 ya, 1 dikurang 0,2. Oke, nah udah kita ketahuin P sama Q-nya, sekarang tinggal apa? Nah, kita tinggal cari jumlah RH positif yang heterozigot ya. Nah, RH positif heterozigot itu dia rumusnya itu adalah 2PQ dikali 6000 dikali total ya. Karena kita bukan mencari frekuensi, kita mencari jumlah orang, makanya dikali populasinya. Nah, 2PQ itu dia tadi kan berarti 2 dikali 0,8 dikali 0,2 dikali dengan populasinya yaitu 6000. Hasilnya adalah 1920 orang. Jadi diketahui bahwa ternyata RH positif heterozigot itu dia sebanyak 1920 orang dari total populasi 6000 orang. Oke, contoh soal kedua, jika pada suatu populasi dengan 16.000 orang albino untuk tiap 10.000, berarti populasinya itu sebanyak 10.000, jumlah heterozigot normalnya itu berapa orang? Oke ya, kita tulis dulu di sini diketahui populasinya itu ada 10.000 orang dan untuk albino ini dia itu adalah sakit dia diturunkan ya, dia adalah kelainan yang diturunkan bersifat resesif. Nah, albino itu dilambangkan dengan AA karena resesif berarti dia Q kuadrat dengan jumlah 16 orang ya dalam populasi. Nah, yang kita tanyain itu adalah heterozigot normal. Yang mana heterozigot normal itu berarti yang dicari A besar A kecil ya, atau kita sebutnya AI. Oke, kita cari dulu ya, karena Q kuadrat itu diketahui, kita akan mencari frekuensi dari Q kuadrat. Yang mana Q kuadrat itu tadi sama dengan 16 dibagi dengan 1000 ya, karena mencari frekuensi dibagi dengan 10.000 atau populasinya sama dengan 0,0016. Q-nya berarti sama dengan akar 0,0016. Q itu sama dengan 0,04 ya. Nah, diketahui Q-nya berarti kita tinggal cari P-nya. Sama kayak tadi, P plus Q sama dengan 1. Berarti untuk mencari P, 1 itu dikurang 0,04. Hasilnya 0,96. Nah, kita udah tahu P, udah tahu Q ya frekuensinya. Sekarang kita tinggal cari apa yang ditanyakan, yaitu tadi heterozigot normal. Untuk heterozigot normal atau AI itu dia adalah rumusnya 2PQ dikali 10.000 atau dikali populasinya. Dimana 2 dikali 0,96 dikali 0,04 dikali 10.000. Hasilnya yaitu 768 orang. Jadi untuk jumlah heterozigot normal atau dia ini normal tapi dia membawa gen albino itu sebanyak 768 orang. Oke, ini untuk contoh soal dari hukum Hardy-Weinberg. Kakak rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semua.